Presisi sangat penting dalam perang modern. Kita tahu ini bukan hal baru, namun tampaknya Rusia belum tahu bahwa membuat bom yang benar-benar mengenai target adalah hal baik. Setidaknya itulah kesan yang muncul setelah serangkaian insiden yang menunjukkan bahwa bom luncur Rusia tidak meluncur ke tempat yang seharusnya. Bom-bom itu justru akurat mengenai pasukan Rusia sendiri. Ada sesuatu yang membombardir Rusia dan itu bukan Ukraina. Meski sudah berusaha, Rusia tampaknya tetap saja membom diri sendiri. Kementerian Pertahanan Inggris MOD mengungkapkan kampanye bom luncur intens Rusia ke Ukraina memiliki beberapa kelemahan besar. Banyaknya salah tembak dari serangan-serangan itu menunjukkan masalah, termasuk prosedur yang buruk, sehingga Rusia sering membom diri sendiri. MOD menyatakan secara sederhana, kejadian ini menunjukkan kegagalan Rusia yang berulang dalam menggunakan amunisi pada target yang diinginkan. Dengan kata lain, Rusia, kenapa kamu terus menyerang dirimu sendiri? Kremlin belum menjawab, sementara data menunjukkan masalah ini telah mempengaruhi Rusia sejak bom luncur digunakan dalam perang. Kementerian Pertahanan menganalisis rekaman yang dipublikasikan oleh kelompok intelijen sumber terbuka seperti Astra untuk menemukan bahwa Rusia telah menjatuhkan 25 bom luncur ke wilayahnya sendiri dan wilayah yang didudukinya di Ukraina sejauh ini pada tahun 2026. Artinya, sekitar 5 bom besar salah sasaran ke tentara dan warga sipil Rusia tiap bulan, sementara Ukraina tak perlu berbuat apa-apa. Pilot Rusia terbang, membidik, namun malah mengenai rakyatnya sendiri bersama-sama. Satu hal positif dari angka-angka ini adalah Rusia tampaknya mulai sedikit lebih baik dalam mengenai diri mereka sendiri. Pada tahun 2025 tercatat ada 143 kasus Rusia mengenai diri sendiri dengan bom luncur mereka sendiri dengan rata-rata 11,9 insiden per bulan. Tahun 2024 bahkan lebih buruk. Rusia berhasil menghantam dirinya sendiri rata-rata 13,75 kali per bulan dengan bom luncurnya dengan 165 kali. Selamat, kami kira hanya 25 kasus menjatuhkan bom ke diri sendiri adalah yang terbaik yang bisa Rusia lakukan. Sementara Kremlin mungkin merayakan fakta bahwa mereka hanya membuat diri mereka sendiri babak belur sekali, bukan 2 kali. Rakyat Rusia biasa yang merasakan dampak senjata negara mereka sendiri tentu tidak akan begitu senang. 25 insiden salah tembak tetap terlalu banyak, seperti yang akan dikatakan penduduk Dobova di Oblast Belgorod, Rusia, yang terkena bom luncur pada 16 Mei kepada Putin dan kroni-kroninya. Dulu mereka bisa mengatakan itu ke Putin, tapi kini tidak lagi, karena bom luncur kuat yang menghantam rumah mereka telah merenggut nyawa mereka. Kami membayangkan bahwa rakyat Rusia sudah mulai sangat frustrasi pada titik ini. Bagaimanapun juga, Rusia yang menyerang dirinya sendiri sudah menjadi masalah terlalu lama sekarang. Pada April 2023, Business Insider melaporkan insiden jet tempur Rusia tak sengaja mengebom wilayahnya sendiri. Insiden itu kembali terjadi di Belgorod. Menariknya, ini terjadi sebelum Rusia memperkenalkan bom luncur dalam perang. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut insiden itu sebagai jatuhnya amunisi penerbangan secara tidak normal. Cara halus untuk mengatakan pilot Su-34 tak sengaja menyerang rakyatnya sendiri. Pilot itu mungkin salah satu yang pertama, tapi bukan yang terakhir. Setahun kemudian dan Rusia melakukannya lagi. Kali ini bom luncur dipakai ketika Rusia melancarkan serangan udara mengerikan ke Kharkiv, Ukraina. Serangan itu tidak berjalan sesuai rencana. Seorang pilot Rusia secara keliru menjatuhkan amunisinya di, mari kita cek catatan kita di sini, Belgorod. Serius, Rusia, apa yang membuat kota perbatasan ini layak menerima banyak bom dari kalian sendiri? Apakah serangan Ukraina ke Belgorod kurang sehingga pilot kalian ikut menyerang? Lepas dari sarkasme, insiden-insiden ini menunjukkan kepada kita bahwa Rusia memang selalu punya sedikit masalah dengan akurasi senjata udaranya. Dan masalah itu justru semakin parah sejak negara tersebut mulai menggunakan bom luncur dalam pertempuran. Artikel Juli 2024 dari Washington Post mengungkap beberapa bom luncur Rusia yang gagal justru ditemukan warga sipil. Dan seringkali Kementerian Pertahanan Rusia pun tidak mengetahui kapan bom-bom nyasar ini ditembakkan. Bom-bom yang tidak meledak menjadi bola api yang mematikan warga Rusia itu seringkali dibiarkan tergeletak di tempat jatuhnya selama berhari-hari sebelum akhirnya ditemukan. Itulah efisiensi maksimal militer Rusia. Tidak sadar menembakkan bom ke diri sendiri, lalu diam saja setelah bom jatuh. Memang mirip cara Rusia berperang di Ukraina. Sumber yang sama mengungkapkan bahwa otoritas lokal yang menangani insiden bom luncur ini telah mengalami evolusi menarik dalam cara mereka menangani masalah tersebut.
Saat insiden salah tembak pertama terjadi, otoritas biasanya cukup terbuka tentang kejadian itu. Mereka setidaknya terbuka sebisa mungkin, seperti Rusia. Seperti terlihat pada pernyataan tentang penurunan amunisi penerbangan. Namun, sekitar pertengahan tahun 2024, otoritas berhenti menyebutkan amunisi dan mulai menjadi se-vague mungkin. Mereka hanya akan mengatakan hal-hal seperti telah terjadi ledakan, kemungkinan karena mulai terasa agak memalukan untuk terus mengatakan bahwa pilot Rusia telah meluncurkan bom ke wilayah mereka sendiri. Ingat, ada 165 kejadian seperti ini pada tahun 2024. Rusia mungkin akan terdengar seperti kaset macet jika terus menjelaskan setiap ledakan. Mari kita kembali ke temuan Kementerian Pertahanan. Dalam 3 tahun terakhir, Rusia telah mengebom dirinya sendiri sekitar 330 kali. Ini masalah besar dan menimbulkan pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi? Ada beberapa alasan Rusia terus melukai diri sendiri yang akan kita bahas sebentar lagi. Tapi salah satu masalah utama yang dihadapi Rusia dengan bom luncur adalah bahwa bom-bom itu memang tidak pernah dirancang untuk menjadi senjata presisi sejak awal. Hal itu sudah terlihat jelas dari analisis awal terhadap senjata-senjata itu saat pertama kali muncul pada awal 2024. Dan saat itu BBC sudah memberikan rincian dasarnya. Bom luncur dibuat dengan mengubah bom tanpa pemandu era Soviet lama menjadi amunisi jarak menengah melalui penggunaan kit luncur. Sebenarnya itu adalah salah satu dari sedikit ide yang sangat cerdas yang dimiliki Rusia sejak Putin melancarkan invasinya. Kit ini punya sayap khusus yang terbuka saat bom dijatuhkan, sehingga bom bisa meluncur puluhan kilometer ke target. Bom luncur memungkinkan Rusia meluncurkan amunisi dari luar jangkauan pertahanan udara Ukraina. Namun bom tersebut memiliki kelemahan, yaitu kurang akurat. Versi paling awal dari perlengkapan luncur yang dibuat Rusia menggunakan perlengkapan navigasi satelit dasar untuk membantu mereka tetap berada di jalur. Itu umumnya memastikan bahwa sasaran umumnya akan kena secara perkiraan, tetapi itu belum cukup untuk memberikan tingkat presisi pada bom-bom ini yang memungkinkan Rusia secara andal menghancurkan infrastruktur tertentu atau aset militer tertentu. Namun Rusia bisa mengatasi fakta tersebut dengan mengimbangi kurangnya presisi senjata barunya melalui jumlah yang sangat banyak. Rusia kini menjatuhkan ratusan hingga ribuan bom luncur setiap bulan, bukan hanya satu bom untuk satu target. Sebagai contoh, Rusia telah meluncurkan sekitar 3.500 bom jenis ini antara Januari hingga awal April 2024. Jumlahnya hanya terus meningkat sejak saat itu. Pada Maret 2026, Rusia meluncurkan 7.987 bom luncur ke Ukraina menurut laporan Kiev Independent. Itu adalah rekor bulanan baru dan melebihi rekor sebelumnya yang tercipta pada Februari sebanyak lebih dari 1.500. Angka-angka itu hanya sebagian cerita. Bom luncur Rusia adalah senjata era Soviet yang dimodernisasi dengan perlengkapan luncur. Kombinasi itu tidak akan pernah sempurna. Saat Anda meluncurkan ribuan bom luncur tiap bulan, wajar jika beberapa kit luncur yang dipasang pada bom-bom itu punya cacat produksi yang menyebabkan meleset. Navigasi satelit juga bisa menimbulkan masalah. Jika Ukraina memakai peperangan elektronik untuk mengganggu sinyal ke bom luncur, ada kemungkinan bom jatuh ke target yang salah. Mungkin itu yang menjelaskan mengapa Belgorod mengalami serangan yang begitu parah. Sebagai wilayah perbatasan, daerah itu kemungkinan besar terkena kontra upaya perang elektronik dan tempat ideal meluncurkan bom luncur. Itu kombinasi buruk yang sudah membuat bom Rusia dijatuhkan ke rakyatnya sendiri. Namun, ada faktor lain yang berperan di sini. Kementerian Pertahanan menyoroti 2 masalah yang membuat strategi bom luncur Rusia berubah dari risiko dapat diterima menjadi berpotensi bencana bagi Rusia. Masalah ini dapat mengubah segalanya. Tapi sebelum kita membahas apa saja masalah itu, ini adalah pengingat singkat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Masih banyak lagi konten seperti ini, jadi jangan lupa untuk berlangganan jika Anda merasa channel ini bermanfaat. Masalah pertama menurut Kementerian Pertahanan sangat sederhana. Pelatihan yang buruk. Secara realistis, bom luncur cukup mudah digunakan pilot berpengalaman. Pilot hanya perlu menerbangkan jet, mengarahkannya ke arah yang benar, lalu menembak. Bom itu seharusnya melakukan sisanya. Namun, pilot Rusia tampaknya tak mampu lagi mengatasinya. Laporan intelijen Inggris menyatakan insiden kemungkinan akibat prosedur persenjataan pesawat yang tidak memadai sebelum lepas landas dan pelaksanaan yang buruk oleh kru selama misi. Bom luncur tidak dimuat dengan benar ke jet tempur oleh kru, dan setelah dimuat pun, pilot seperti bermain Russian roulette. Kamu tidak pernah benar-benar tahu kapan orang yang masuk ke kokpit telah dilatih dengan sangat buruk, sampai-sampai mereka bahkan tidak bisa menangani tugas yang seharusnya sederhana bagi pilot yang kompeten.
Siapapun yang mengikuti pelatihan Rusia sejak invasi Vladimir Putin ke Ukraina, tak akan heran jika pelatihan buruk menyebabkan banyak insiden salah tembak bom luncur. Pada September 2022 terungkap Rusia memperpendek pelatihan tentara baru demi mengatasi kekurangan personel akibat operasi militer khusus yang berlangsung lebih lama dari perkiraan Putin. Beberapa tahun kemudian, pendekatan santai dalam pelatihan malah makin buruk. Rusia awalnya memasukkan banyak pelatihan dalam waktu singkat, lalu hampir tidak memberi pelatihan sama sekali karena tahu sebagian besar tentaranya di Ukraina hanya jadi umpan meriam. Dalam sebuah laporan bulan Februari, media United 24 mengungkapkan bahwa para rekrutan Rusia sekarang hanya menghabiskan waktu antara 5 hingga 10 hari pelatihan sebelum mereka dikirim ke garis depan. Ada pola di sini. Sebelum 2013, Rusia melatih tentaranya 5-6 bulan sebelum masuk militer. Periode pelatihan dipersingkat jadi 3 bulan pada 2013, setahun sebelum kampanye agresi Putin ke Ukraina dimulai. Saat ini, wajib militer Rusia seharusnya mendapatkan pelatihan selama 4 bulan, dan tentara kontrak seharusnya mendapatkan 192 jam. Tak seorang pun memperoleh klaim Rusia. Anda mungkin berpikir bahwa masalah pelatihan yang memengaruhi prajurit di lapangan tidak akan berdampak pada para pilot. Personel ini harus menerbangkan mesin rumit, sehingga Rusia melatih mereka dengan waktu yang cukup. Seharusnya begitu. Tapi ingat bahwa Rusia telah kehilangan 436 pesawat dan 353 helikopter sejak awal perang, menurut Kementerian Keuangan Ukraina. Itu berarti banyak pilot berpengalaman yang telah menjadi debu. Dan hal itu jelas berdampak pada tingkat pelatihan yang bisa diberikan Rusia kepada para pilotnya. Rusia banyak kehilangan pilot sejak awal akibat pelatihan buruk dan dipaksakan memakai peralatan usang, menurut studi Royal United Services Institute. Hampir tak ada pilot Rusia yang dilatih memberi dukungan udara dekat untuk pasukan darat misalnya. Banyak pilot tewas dan kebutuhan mendesak akan tambahan pilot membuat Rusia menurunkan kualitas pelatihan pilot. Rusia telah melakukannya sebelum konflik Ukraina. Kini, banyak pilot Rusia yang kurang mengenal pesawatnya hingga kesulitan meluncurkan bom tanpa mengenai wilayah sendiri. Masalah ini tidak akan menjadi lebih baik omong-omong. Dalam laporan tanggal 22 Mei Defense 24 menunjukkan bahwa Angkatan Udara Rusia hanyalah bayangan dari apa yang pernah ada pada era Soviet. Permintaan pilot yang rendah sebelum perang Ukraina dan konsolidasi membuat Rusia kini memiliki lebih sedikit sekolah penerbangan dibandingkan sebelum runtuhnya tembok Berlin. Pesawat latih yang digunakan sudah sangat tua, dengan yang terbaik yang bisa diharapkan oleh sebagian besar pilot hanyalah model Su dan MiG lama. Meski Rusia berencana membuka 3 sekolah pilot baru pada 2026, hal ini tetap belum cukup cepat untuk menghasilkan perbaikan yang diperlukan. Pelatihan buruk membuat lebih banyak bom luncur jatuh di Rusia. Mungkin Belgorod. Pelatihan yang bermasalah saja sudah cukup buruk bagi Rusia, tapi di balik itu ada masalah lain yang mungkin lebih besar. Kami akan membiarkan intelijen Inggris yang menjelaskan. Frekuensi insiden-insiden ini kemungkinan menunjukkan tingkat kelelahan tertentu di antara personel udara dan darat di Angkatan Bersenjata Rusia, serta kurangnya pelatihan yang memadai. Kami akan melangkah lebih jauh dan menyarankan bahwa bukan hanya kelelahan di antara personel Angkatan Udara Rusia yang menjadi masalah. Beban besar pada badan pesawat yang sudah menua, yang dipakai meluncurkan bom luncur, mungkin juga menyebabkan banyak kasus salah tembak di pasukan sendiri. Pernyataan intelijen Inggris didukung banyak logika. Para pilot Rusia dan kru mereka bekerja sama untuk menerbangkan lebih dari 200 sorti melawan Ukraina setiap hari, meluncurkan antara 180 hingga 250 bom luncur dalam prosesnya. Wajar jika kelelahan mulai berpengaruh. Hari-harinya berlalu dengan rutinitas sama. Para pilot terbang, menembak, lalu kembali. Kru selalu bekerja agar pesawat yang diterbangkan pilot mampu melakukan 3 hal ini. Sudah sewajarnya bahwa personel yang terlalu lelah dan kelelahan akan mulai membuat kesalahan. Orang Rusia tewas karena kesalahan tersebut. Itu tuntutan Vladimir Putin yang tidak realistis, bukan tindakan Ukraina yang jadi penyebabnya. Namun pesawat-pesawat itu sendiri juga mengalami kelelahan. Rusia sebagian besar memakai jet tempur seperti Su-34 dalam kampanye bom luncurnya. Jet-jet itu tidak kebal. Mereka memiliki masa pakai, biasanya sekitar 6.000 jam untuk jajaran jet Sukhoi. Misi-misi yang tak pernah berhenti yang diperintahkan oleh Putin berarti bahwa pesawat-pesawat Rusia sedang dipercepat untuk mencapai akhir masa pakainya. Kita mulai melihat bukti hal ini terjadi.
Dalam sebuah laporan Januari 2025, Defense Express mengatakan bahwa 550 dari 1.200 pesawat yang masih aktif di militer Rusia sedang mendekati akhir masa pakainya. Industri manufaktur Rusia sama sekali tidak mampu mengimbangi tingkat kerusakan ini, sehingga pesawat-pesawat yang seharusnya sudah tidak layak terbang lagi dipaksa untuk terus digunakan demi memaksimalkan potensi serangan terakhir sebelum akhirnya harus dipensiunkan. Maju sekitar 1 tahun ke Februari 2026. Beberapa foto menarik muncul dari pangkalan udara Lipetsk di Rusia. Kuburan pesawat mulai terbentuk di pangkalan itu. Menurut Aerospace Global News, kuburan pesawat itu berisi 56 MiG-29, 25 MiG-31, sepasang Su-24-3 Su-25, dan 7 Su-27. Sumber yang sama mengatakan bahwa setidaknya 23 pesawat lain telah dipindahkan ke area penyimpanan di Lipetsk antara Juni 2022 dan Juni 2025, yang menunjukkan bahwa masih ada lebih banyak pesawat yang menunggu untuk dipensiunkan. Hal ini menunjukkan bahwa Rusia mulai kehabisan pesawat era Soviet miliknya. Artinya, jet baru seperti Su-34 harus menjalankan lebih banyak misi, sehingga masa pakainya akan habis lebih cepat karena permintaan Putin atas bom luncur terus meningkat. Sekarang, gabungkan pesawat yang sudah mendekati akhir masa pakainya dengan kru dan pilot yang kelelahan. Lalu, apa yang akan terjadi? Dosis kelelahan ganda dengan konsekuensi eksplosif lebih sering terjadi daripada yang diakui Rusia. Intinya, masalah utama bukan Rusia kekurangan senjata presisi. Itu benar. Rusia sulit membangun senjata modern tanpa mesin dan komponen barat, sehingga mereka pun menjadi sangat bergantung pada bom luncur. Namun, inti cerita di sini adalah kegagalan Angkatan Udara Rusia. Para pilot tidak mendapatkan pelatihan yang mereka butuhkan, yang menjadi masalah yang semakin parah karena para penerbang berpengalaman Rusia telah tewas selama periode awal perang. Para pilot dan kru yang kurang berpengalaman, kelelahan akibat menjalankan misi tanpa henti dengan pesawat yang hampir habis masa pakainya. Bukan hal yang mengejutkan jika Rusia justru merugikan dirinya sendiri ketika semua hal ini dipertimbangkan. Sebenarnya, yang mengejutkan adalah insiden salah tembak antar teman jarang terjadi. Strategi bom luncur tetap digunakan, menyebabkan lebih banyak orang Rusia tewas. Apa artinya itu bagi Putin? Dia sudah mengirim hampir 1,37 juta tentara Rusia ke pembantaian di Ukraina. Dia tak peduli soal bom luncur ke kota Rusia, berbeda dengan warga sipil yang dibunuh militer mereka sendiri. Ukraina bisa saja diam dan membiarkan Rusia menyerang dirinya sendiri. Ukraina tidak butuh bantuan membunuh penjajah Rusia. Saat pilot Putin menjatuhkan bom ke sesama Rusia, Ukraina tunjukkan makna presisi sesungguhnya. Para jagal buca mendapat pelajaran pahit bahwa ketika Ukraina menemukan target, mereka akan menghantam target itu. Puluhan jagal tewas atau terluka akibat salah satu serangan drone paling mengesankan selama perang ini. Jika Anda ingin tahu lebih banyak, tonton video kami. Dan jika Anda menikmati video ini, pastikan Anda berlangganan The Military Show untuk melihat lebih banyak kisah tentang bagaimana ketidakmampuan Rusia membuat Putin kehilangan perang yang ia mulai. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.